Perkenalkan, nama saya Fatul Iksan. Saya Firly, saya Jubarni, saya Yeni Kurniasari, saya Hardianti. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait Tantangan besar e-government. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-government, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Namun implementasi e-government di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Richardus Eko Indrajit, terdapat 3 tantangan besar dalam penerapan e-government ini. Yang pertama, penentuan kanal akses yang efektif untuk masyarakat. Kedua, keterlibatan aktif pihak non-pemerintahan dalam proses digitalisasi. Dan yang ketiga, strategi pembiayaan serta manajemen perubahan yang tepat. Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas 3 tantangan besar e-government tersebut. Salah satu tantangannya adalah tantangan penentuan kanal akses. Salah satu tantangan mendasar dalam pengembangan e-government terletak pada penyediaan kanal akses yang dapat dijangkau secara luas, inklusif, dan efektif yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanal akses merupakan titik temu antar warga negara dan layanan pemerintahan, baik berupa penyampaian informasi, interaksi langsung, dan layanan publik. Oleh karena itu, penyediaan kanal akses harus mempertimbangkan ragam kondisi masyarakat, baik dari segi kemampuan teknologi, lokasi geografis, maupun akses terhadap perangkat digital lainnya. Nah, penyebab utama dari tantangan ini adalah kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Masyarakat di wilayah perkotaan mungkin terbiasa menggunakan internet dan perangkat digital, tetapi bagi warga di pedesaan atau warga terpencil, akses terhadap jaringan internet dan perangkat keras masih sangat terbatas. Di sisi lain, tidak semua warga memiliki kemampuan teknis dan kenyamanan dalam menggunakan layanan digital, terutama generasi tua atau kelompok rentan lainnya. Dari dampak kanal akses sangat signifikan terhadap pelayanan publik. Tanpa kanal akses yang tepat, masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan e-government secara optimal. Akibatnya, sebagian besar layanan digital hanya dinikmati oleh kelompok terbatas, menciptakan ketimpangan akses dan memperparah kesenjangan sosial. Adapun solusinya yaitu dengan mengembangkan kanal akses sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada penggunaan komputer dan internet, tetapi juga mempertimbangkan teknologi yang lebih umum dan familiar seperti SMS, televisi digital, atau perangkat mobile. Pemerintah harus menjamin bahwa transformasi digital menyentuh warga, termasuk mereka yang kurang menguasai teknologi. Kedua adalah tantangan keterlibatan pihak non-pemerintah, di mana keterlibatan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non-komersial sangat krusial untuk menyediakan infrastruktur, teknologi, dan inovasi layanan yang dibutuhkan. Penyebab utama dari tantangan ini yaitu sistem birokrasi yang kaku, di mana kurangnya kepercayaan antar lembaga serta belum adanya regulasi yang mendukung kolaborasi lintas sektor secara efektif. Dampak dari kurangnya keterlibatan pihak non-pemerintahan adalah terhambatnya inovasi dan efisiensi yang mengakibatkan layanan publik berjalan lambat dan tidak optimal. Nah, adapun solusi dari tantangan ini yaitu dengan menciptakan lingkungan kemitraan yang sehat dan transparan, di mana pemerintah dapat membentuk lembaga khusus seperti e-Envoy yang bertugas menjembatani hubungan antar sektor publik dan mitra pemerintahan. baik. Adapun tantangan ketiga yaitu tantangan pembiayaan dan manajemen perubahan.
Tantangan ketiga yang tidak kalah penting adalah aspek pembiayaan dan manajemen perubahan. Transformasi menuju e-government tidak hanya soal pembangunan sistem digital, tetapi juga mengubah cara kerja, budaya organisasi, serta pola pikir birokrasi. Penyebab dari tantangan ini adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya manajemen perubahan dan keterbatasan anggaran pemerintah. Dalam banyak kasus, proyek e-government hanya dilihat sebagai proyek teknologi, bukan sebagai proses transformasi kelembagaan yang menyeluruh. Dampak dari lemahnya manajemen perubahan adalah terjadinya resistentasi dari aparatur pemerintahan, kegagalan integrasi sistem, dan ketidakberlanjutan program e-government. Adapun solusi terhadap tantangan ini adalah dengan menyusun strategi pembiayaan yang berbasis portofolio dan melibatkan evaluasi berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa e-government memiliki potensi besar untuk mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih efisiensi, transparan, dan partisipatif. Namun keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi 3 tantangan besar tersebut. Kemudian dengan pendekatan yang tepat, e-government bukan hanya menjadi alat administratif yang tepat, melainkan juga fondasi pemerintahan modern yang melayani rakyat secara adil dan merata.